Salam, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ibu-ibu di sini, pagi hari ini kami akan membawa firman Tuhan. Renungan di pagi hari ini yang kami ambil dari Yeremia 25 ayat 30 sampai 38. Yang pagi hari ini yang kami akan rasakan yaitu ayat yang ke-35. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, mohon tuntunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan puji syukurku kunaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Puji sembah syukurku bagimu dan mulia besar nama-Mu dan kuasa-Mu kekal selamanya. Di sini kami berlutut mohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami di pagi hari ini. Sehingga kami pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan sucikanlah hati dan pikiran kami yang akan mendengarkan, yang akan kami bacakan. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan dikasih Tuhan, di sini ayat yang ke-35 begini bunyinya. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di sini saya sebagai manusia tentu pernah marah. Marah kepada siapa? Marah pada suami, marah pada anak, marah kepada teman, marah pada saudara, ataupun marah kepada orang lain. Marah adalah luapan emosi yang tidak dapat ditahan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seseorang marah dengan berbagai sebab. Orang tua mungkin marah kepada anaknya karena si anak tidak mau patuh kepada orang tua. Mungkin marah kepada orang lain, tidak cocok dengan hati kita. Mungkin marah dengan saudara, selisih pendapat. Kadang marah pada suami, tidak sepaham. Pada istri juga kita selisih pendapat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin rakyat marah kepada pemerintah karena kebijaksanaan kenaikan harga BBM. Nah, yang dirasakan semakin memberatkan rakyat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wajar jika seseorang marah agar orang lain yang ia marahi tahu akan kesalahan dan dapat memperbaiki diri. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebaliknya menjadi tidak wajar jika seseorang marah tanpa ada alasan yang jelas, yang sifatnya hanya ingin menjatuhkan atau menjelek-menjelekan orang lain. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kesaksian, di sini ada kesaksian Nabi Yeremia. Nabi Yeremia memberikan gambaran bahwa Tuhan marah kepada umat Israel. Kita sering mendengar Tuhan marah kepada umat Israel, kita sering. Tapi di pagi hari ini juga kita mendengarkan kemarahan Tuhan kepada umat Israel.
ketidakkesetiaan karena Israel tidak kesetiaan kepada Allah. Karena Israel sering menyembah terhadap berhala, menyebabkan Allah marah. Dalam kemarahannya Allah menghukum Israel dengan kematian. Yeremia mengungkapkan dalam nubuatnya, akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh, di mana mereka yang mati tidak akan diratapi ataupun dikuburkan sebagaimana mestinya. Padang-padang gurun, padang-padang rumput akan menjadi kering, sehingga para gembala tidak mendapatkan kelepasan. Dan para pemimpin kawanan domba tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala dan para pemimpin kawanan domba yang dimaksudkan adalah umat Israel dan para raja-raja Israel yang hidup dalam kesusahan. Tidak kesetiaan mereka menyebabkan hukuman dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk mengendalikan amarah kita. Dan saat ini kita diajak untuk mengendalikan amarah kita. Tidak banyak manfaat yang kita peroleh saat kita marah. Sekarang ibu-ibu yang kita hadapi situasi seperti ini, banyak orang marah karena ekonomi, karena pandemi. Maka itu hari ini ibu-ibu diajak oleh Tuhan supaya bisa mengendalikan amarah kita, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Yang kita peroleh saat ini marah karena yaitu tadi dihadapi oleh pandemi ini. Banyak orang kesusahan karena ekonomi. Kalau kita marah, kita semakin menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. Tuhan marah karena ketidaksetiaan karena kepada Israel. Israel tidak setia kepada Tuhan. Tuhan marah. Namun demikian Tuhan Allah bukanlah Allah yang pendendam, sekalipun umatnya berbuat dosa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ia mau mengampuni umatnya yang bertobat. Jadi Tuhan itu mau mengampuni orang yang benar-benar bertobat, mengakui kesalahannya. Bagi kita lebih baik jika kita tidak menyimpan amarah. Kalau kita sering marah, yang kita dapati adalah sakit hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan roh amarah itu menghinggapi diri kita. Tetapi kalahkanlah itu dengan roh kasih, di mana kita selalu dimampukan untuk mengampuni dan selalu mengasihi sesama kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marah tanpa mau mengampuni akan merugikan diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa menutup renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini, renungan di pagi hari ini, semoga Tuhan memberkati kami dan bisa mengendalikan amarah kami. Tolong Tuhan,
tuntun kami, supaya kami tidak terjerumus marah kepada siapa saja, supaya kami bisa mengendalikan emosi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini, renungan di pagi hari ini telah menggugah hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.